Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Sesi kualifikasi pertama tampaknya adalah sesi yang paling sulit bagi pembalap Pramac Racing Ducati Bagnaia Pecco dan pembalap KTM Miguel Oliveira. Walau pada akhirnya Bagnaia mampu menduduki posisi ketujuh di kualifikasi kedua, ternyata ada hal yang tak mengenakan terjadi. Mereka berdua sempat adu mulut di tengah-tengah sirkuit Le Mans. Pada kualifikasi pertama berlangsung terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan pembalap KTM Miguel Oliveira. Bagnaia tampaknya begitu marah pada Miguel yang berada tepat di depannya. Bagnaia sempat memprotes Miguel sambil menggerakkan tangannya. Hal tersebut pun memicu amarah Miguel. Miguel yang tak terima akhirnya membalas Bagnaia. Usai sesi kualifikasi, kepada jurnalis Miguel mencurahkan kekesalannya pada Bagnaia. Pecco berperilaku seperti anak kecil. Setelah lap ketiga, saya di kualifikasi kedua, saya keluar dari garis. Atau setidaknya saya akan mengatakan keluar dari garis yang ideal. Tapi jelas tidak keluar jalur. Saya tidak bisa melihat siapa yang datang. Ia mulai melambai-lambaikan tangannya. Dan bagi saya yang terburuk adalah ia melintasi garis sepedanya dengan milik saya. Seolah-olah ia ingin menabrak saya dan menyebabkan kecelakaan. Bahkan masuk ke pit seperti yang ia lakukan, ucap Miguel. Sementara itu, Bagnaia tak menjelaskan apa-apa kepada jurnalis. Ia hanya menceritakan pengalamannya saat mendapatkan posisi ketujuh di kualifikasi kedua. Saya tidak senang. Sekali lagi saya melakukan kesalahan di FP3 karena terlalu lama beradaptasi dengan dingin. Itu adalah kondisi yang lebih saya derita daripada saat panas. Harus dikatakan FP4 dan kualifikasi berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Lebih baik tidak mengeluh. Kami memulai ketujuh dan tidak apa-apa untuk besok. Saya memiliki kecepatan yang sangat baik. Saya puas, tapi tidak senang. Agar saya benar-benar bahagia, saya seharusnya langsung memasuki kualifikasi kedua dan berjuang untuk kualifikasi dengan 2 ban. Saya akan melakukannya lebih baik pada upaya kedua, ucap Bagnaia. Suzuki melempem di kondisi trek dingin di Le Mans. Kali ini di seri MotoGP Le Mans, Suzuki terus merosot dari sesi ke sesi. Suzuki tampaknya sedang dalam masalah. Kondisi dingin membuat ban tidak bisa mencapai panas yang ideal, tidak bisa melaju kencang, mengingat cuaca akan dingin sampai balapan terakhir. Itu adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan bagi Suzuki. Rider Suzuki X-Star Joan Mir mengungkapkan bahwa untuk meraih podium ataupun kemenangan, maka Suzuki harus tampil apik pada sesi kualifikasi. Raihan poin kami sangat dekat sehingga Anda berpikir gelar juara dunia. Tetapi untuk meraih gelar juara dunia, Anda harus memenangkan balapan saat ini. Kami sangat kompetitif, konstan dan cepat. Kemenangan sudah dekat tetapi belum kami miliki, ucap Mir. Joan Mir berakhir di urutan 14 di grid, kualifikasi terburuknya tahun ini, dan waktu terburuk baginya. Kesulitan Suzuki dalam kualifikasi dalam cuaca dingin kemungkinan besar akan terus berlanjut, yang akan sulit baginya untuk segera mentas dari kondisi ini. Insiden headset terjadi pada Jack Miller di FP3 MotoGP Perancis 2020, tepatnya di tikungan ke-8. Jack Miller mengalami headset saat latihan hampir berakhir. Akibatnya Jack Miller terlempar beberapa meter.
Selain itu, motor Gizmoso di GP miliknya juga terseret hingga ke gravel. Biasanya, pembalap yang mengalami headset minimal mengalami cedera kecil, namun Jack Miller tetap selamat dan masih bisa berjalan sebelum dijemput Marshall ke pit. Ternyata ada alat yang membantu Jack Miller hingga selamat. Perangkat airbag yang berada di belakang backpack Jack Miller justru yang menyelamatkannya. Tanpa adanya airbag yang mirip punuk itu, mungkin Jack Miller mengalami cedera. Airbag pada setiap pembalap pun memang berfungsi mencegah pembalap cedera. Setelah crash tersebut, Jack Miller masih bisa berjalan mencari Marshall sebelum diantar ke pit. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.